Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ustadz Dio yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul untuk mengaji. Saya dengar mungkin dari pagi ibu-ibu ya sudah di sini ya, Masya Allah. Saya baru datang karena jadwalnya jam 9:30. Sebuah syukur kepada Allah ketika Allah berikan kita aktivitas yang semuanya positif. Itu hal yang perlu kita syukuri. Sebelum kita membalas pahala membaca Quran bagaimana, setiap hurufnya Allah berikan pahala, kelipat ganda dan lain sebagainya. Kita bisa sibuk, hari-hari kita itu bisa sibuk dalam hal yang positif saja. Itu sudah hal yang kita syukuri. Merupakan satu hal yang harusnya kita banyak bersyukur kepada Allah. Kenapa demikian? Karena di sisi lain orang-orang yang sibuk dengan hal yang negatif, dengan hal yang buruk itu capek, melelahkan, menyiksa, menyakiti pikiran, menyakiti badan, menyakiti hati. Karena itu ketika Allah bikin kita sibuk dalam hal kebaikan, sebelum kita membahas tentang pahalanya, bisa sibuk saja ibu-ibu dengan kebaikan ini, itu sebuah hal yang mahal, Pak. Sebuah hal yang mahal Allah bikin kita sibuk dengan kebaikan. Terutama di akhir pekan ini, Pak. Sabtu Minggu ini di akhir pekan, orang biasanya sibuk dengan entertainment, hura-hura dan lain sebagainya, dan ma'adzallah malah ada yang sibuk dengan dosa. Tapi Allah bikin kita bisa sibuk dalam rangka kebaikan. Itu merupakan satu hal yang kita perlu syukuri kepada Allah. Itu merupakan satu hal yang kita perlu banyak-banyak bersyukur pada Allah, bisa sibuk dalam rangka kebaikan. Dan alhamdulillah di pagi ini insyaallah kita akan membahas satu tema nih. Kalau temanya ada yang ingat ibu-ibu temanya apa, Bu? Tema kajian kita? Yang galau apa? Temanya ini dia. Mana ya? Sebentar Ibu, saya ambil catatan saya udah bikin catatan tadi itu. Cuman belum di-download. Kenapa? Untukmu yang sedang galau, Masya Allah. Untukmu yang sedang galau. Sebentar. Nah, ini saya ada catatannya nih. Temanya adalah untukmu yang sedang galau. Tapi kalau saya lihat di sini dari wajah-wajahnya kayaknya nggak ada yang galau, Bu. Kita ganti tema saja untukmu yang sedang bahagia. Dari wajah-wajahnya alhamdulillah happy semua, bahagia semua, mudah-mudahan bahagia dunia akhirat ibu-ibu semuanya, Pak Ibu semuanya. Ini tema kita tentang tema untukmu yang tengah galau atau untukmu yang sedang galau. Dan galau itu bagian dari perasaan hati, Ibu ya. Perasaan hati kita tuh galau, gundah, takut dan lain sebagainya. Itu perasaan yang Rasul mengajarkan kita untuk berdoa pada Allah, minta ke Allah supaya kita dijauhkan dari sifat itu atau dari perasaan yang galau dalam hati itu. Doanya saya yakin ibu-ibu sudah hafal semua tuh doanya. Doanya kata Rasul, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu ada 4 pasang doa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari alham dan al-hazan. Alham itu artinya galau, Pak. Hazan artinya juga galau atau sedih hari ini. Kalau kita agak susah membedakan apa bedanya sedih dengan galau. Padahal sedih juga galau kan. Teman kalau sedih itu keluar air mata, kalau galau belum keluar air matanya. Gitu. Kalau keluar air mata itu nangis bukan sedih.
Nah, tapi dalam bahasa Arab itu spesifik ibu-ibu semuanya. Dalam bahasa Arab itu ada yang namanya al-hammu dan ada yang namanya al-hazan. Al-hammu itu kata ulama artinya galau, tapi galau karena penyebabnya beda dengan hazan. Al-hammu itu galau, sedih, takut karena hal-hal yang belum terjadi. Itu al-ham namanya. Kita berlindung pada Allah dari al-ham itu, dari rasa takut, rasa galau, dia belum terjadi itu udah takut duluan. Apa contoh? Di antara kita ada yang membaca informasi di sosial media atau di berita, melihat pergaulan anak muda hari ini, kemudian dia takut, ya Allah nanti anak saya gimana? Padahal anaknya baru umur 5 tahun. Itu ketakutan hal yang belum terjadi. Atau mungkin ada orang yang dia mau ujiannya masih minggu depan, takutnya dari sekarang. Itu al-ham namanya. Ham itu dia belum terjadi tapi udah takut duluan. Kan rugi, Bu. Kenapa rugi? Karena kan misalnya contoh yang simpel saja nih, saya biasanya ngajar mahasiswa. Mahasiswa itu kalau mau ada ujian, kalau ada tes sudah takut duluan Pak. Kalau mau ada sidang itu dia udah takut duluan itu. Sidangnya masih minggu depan, takutnya dari sekarang. Kan rugi Bu ya, harusnya takutnya ya 5 menit sebelum sidang, gak apa-apa lah. Tapi ini takutnya seminggu, itu 7 hari itu udah takut-takut, udah galau duluan. Nah, Rasul mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari sifat ketakutan, rasa takut, rasa galau, padahal yang belum terjadi. Kalau anak-anak muda sekarang punya istilah untuk itu, namanya overthinking. Itu istilahnya itu. Dia belum terjadi, tapi udah kepikiran terus, Pak. Ada juga mungkin di antara adik-adik kita yang masih gadis, belum menikah, tapi kepikiran nanti saya menikah umur berapa, sekarang sudah umur 24, sekarang sudah umur 25, sudah 26. Setiap lebaran dia gak suka lebaran, Pak. Bukan gak suka karena hari raya, dia gak suka karena ketemu keluarga ditanyain kapan nikah. Nah itu juga, dan itu belum terjadi kan, nikah belum terjadi tapi sudah ditanya dan lain sebagainya, jadi galau tuh. Nah itu nanti kita lihat di Quran ada obatnya Pak. Ada juga seorang perempuan yang galaunya itu jauh di atas semua perempuan yang ada Pak. Nah nanti kita akan lihat itu. Itu alham namanya, galau untuk hal yang belum terjadi. Dia belum terjadi sekarang udah takut duluan. Yang kedua kata Rasul, a'udzubika minal hammi wal hazan. Al-hazan itu galau juga, sedih juga artinya, cuman penyebabnya berbeda. Al-hazan itu galau untuk hal yang sudah terjadi. Ada orang dulu mungkin dia sebelum ngaji, sebelum hijrah dan lain sebagainya, dia hidup dalam hidup yang bergelimang dosa, maksiat dan lain sebagainya. Kemudian dia tahu, ini kok hidup saya enggak beres ini. Akhirnya dia bertaubat pada Allah, dia ganti gaya hidupnya, dia perbaiki dirinya, dia mulai beribadah dan lain sebagainya, dia minta ampun sama Allah. Setelah dia minta ampun sama Allah tapi masih sedih, saya dulu melakukan ini, masih terus dalam hatinya itu. Diampuni enggak sama Allah, diampuni enggak sama Allah ya, diampuni enggak sama Allah, masih nanya terus tuh. Nah kata Rasul, berlindunglah dari sifat hazan itu sifat sedih, sudah terjadi tapi masih sedih sekarang. Kenapa demikian? Karena kalau kita berbuat dosa dulu, kemudian kita taubat, minta ampun sama Allah, Allah sudah ampuni, selesai. Tugas kita berikutnya adalah move on. Nah, anak-anak sekarang bilang move on. Move on itu artinya ya udah tinggalkan yang lalu. Ta'fu wa tasfahu, kata Quran itu, kalimat Quran itu tasfah. Tasfah itu buka safhah yang baru, buka lembaran yang baru. Oke, yang terjadi sudah terjadi, kita taubat sama Allah, Allah sudah ampuni. Allah itu Tawwab, Allah itu Ghafur. Allah itu Maha penerima taubat, Allah itu Ghafur, Maha mengampuni. Ghafur itu Maha mengampuni artinya Bapak Ibu, artinya tuh kalau Ghafir itu mengampuni. Kalau Ghafur itu dia mengampuni sekarang, mengampuni lagi, itu Ghafur. Dan itu nama Allah. Jadi Allah enggak cuma ngampunin sekali, ngampunin terus-terusan. Nah, ada orang atau kita udah berbuat dosa dulu, minta ampun sama Allah, Allah penerima taubat. Allah Maha mengampuni. Allah sudah ampuni, ya sudah, sekarang kita bikin karya, bikin kebaikan setelah itu. Perbaiki diri, rubah gaya hidup, ganti pergaulannya, banyakkan ibadah, perbaiki akhlak, sudah, bergerak terus untuk lebih baik ke depannya. Tapi ada orang yang dia terjebak dengan kesedihan terus-terusan. Sedih karena sudah melakukan kesalahan ini, kesalahan itu, ini macam-macam untuk kesedihan terus. Nah, itu namanya hazan. Dan Rasul mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari sifat kesedihan padahal yang sudah terjadi. Dia sudah terjadi, enggak bisa kita apa-apain, Mbak. Jadi ada dua galaunya, satu hal yang sudah terjadi, yang kedua hal yang belum terjadi. Hal yang belum terjadi, kita mau ngapain pun di sini, kita enggak akan tahu kejadiannya gimana besok itu. Kita mau sedih, nangis-nangis, kita enggak tahu besok seperti apa. Yang kedua adalah hal yang sudah terjadi, kita mau nangis terus-terusan, dia sudah terjadi, enggak akan berubah sama sekali.
Maka Rasul mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari sifat galau ini, sifat sedih dari dua hal. Yang pertama dari hal yang belum terjadi, yang kedua dari hal yang sudah terjadi. Dan orang kalau sudah terlepas dari dua kegalauan ini, dua ketakutan ini, itu bahagia hidupnya. Nah sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, karena sebagian besarnya ibu-ibu ini, saya ingin mengajak pada satu tokoh, Bu. Seorang tokoh dalam Quran yang namanya disebutkan dalam Quran, dan beliau adalah seorang perempuan. Jadi seorang tokoh namanya disebutkan dalam Quran dan seorang perempuan. Dan sejarah kisah beliau yang disebutkan dalam Quran itu khusus diantaranya kisah penderitaan beliau menghadapi galau itu. Tapi galaunya belum apa-apa dibanding kita, Pak. Kalau galau kita kan levelnya level biasa, ini galau beliau tuh levelnya level berat sekali tuh. Sampai pada titik beliau pun mengatakan kalau saya nggak pernah dilahirkan di dunia ini mungkin lebih baik. Itu kan berat sekali, Pak. Seorang perempuan berpikir, dan perempuan itu perempuan solehah, Pak. Perempuan solehah, anak dari orang keluarga yang soleh juga. Dia sampai berpikir seandainya saya tidak pernah diciptakan di dunia mungkin lebih baik. Saking beratnya ujiannya. Ada yang tahu Bapak Ibu siapa tokohnya itu? Namanya disebutkan dalam Quran, nama perempuan disebutkan dalam Quran. Maryam binti Imran. Dan gak tanggung-tanggung Bapak Ibu semuanya, nama beliau tidak saja disebut dalam Quran, tapi dijadikan nama surat sendiri dalam Quran. Bagaimana cara Allah memuliakan Maryam binti Imran? Maryam ini kan hidup sebelum Nabi Muhammad lahir. Maryam ini ibunda dari anaknya siapa, Bu? Isa bin Maryam. Anak beliau adalah Nabi Isa. Rasul mengatakan jarak Rasul dengan Nabi Isa itu 600 tahun, Pak. 600 tahun jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Jarak kita dengan Nabi Muhammad berapa, Bu? 1400 tahun. Berarti jarak kita dengan Nabi Isa 1400 tambah 600, 2000 tahun jarak kita, Bu. Jadi ibunya Nabi Isa kita nggak akan kenal sebenarnya itu. Itu cerita 2000 tahun yang lalu, gimana kita akan paham? Cerita 2000 tahun yang lalu, 2000 lebih itu, 2000 tahun yang lalu kita nggak akan ngerti bagaimana kisahnya. Tapi Al-Quran mengisahkan itu, kita cuma tahu nama Maryam karena Quran sebutkan itu. Dan tidak semua orang disebutkan dalam Quran, Pak. Ulama menyebutkan jumlah nabi itu, jumlah para nabi dan rasul itu jumlahnya 124.000 nabi, Pak. Jumlahnya 124.000. Yang disebutkan pakai nama, disebutkan namanya dalam Quran itu cuma 25, Pak. Coba bayang, dari 120.000 yang disebutkan namanya dalam Quran cuma 25. Ada nabi misalnya dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa disuruh bertemu dengan gurunya. Siapa gurunya Nabi Musa dalam surat Al-Kahfi? Ibu-ibu ada yang tahu? Nabi Khidir. Tapi di surat Al-Kahfi Allah tidak sebut namanya. Allah sebut abdun min ibadina. Kata Allah pada Nabi Musa, pergilah kepada salah satu dari hamba kami. Itu siapa hamba kami? Nanti di tafsir dijelaskan bahwa hamba kami itu adalah namanya Nabi Khidir. Tapi enggak disebut nama Nabi Khidir di sana. Artinya ketika ada, ulama bilang, ketika ada satu sosok disebutkan namanya, maka sosok ini istimewa bukan main. Maka Maryam alaihissalam, beliau tidak saja disebutkan namanya, bahkan nama surat diambil dari namanya ada. Ada satu surat sendiri, surat yang diambil dari nama beliau bernama surat Maryam, surat ke-19, Pak. Setelah surat Al-Kahfi itu. Disebutkan namanya, berarti ini sosok spesial sekali nih. Ini sosok bukan sembarang sosok. Jadi ada kisah seorang perempuan bernama Maryam. Nah sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, nanti kalau kita pulang, kita buka surat Maryam, Bapak Ibu. Surat Maryam itu ayatnya dari ayat ke-16 sampai ayat ke-26. Itu yang bicara tentang Maryam. Dari ayat 16 sampai ayat 26. Itu membahas tentang ibunda kita yang bernama Maryam. Nah nanti kalau ibu pulang silahkan didalami, karena saya yakin waktu kita nggak akan cukup kalau membedah 11 ayat ini nih. Nah poin-poin yang bisa kita ambil yang pertama sebenarnya adalah kita perlu tahu dari semua kisah ibunda Maryam, ibundanya Nabi Isa ini, dari kisah Maryam ini Bapak Ibu, kan namanya kisah seseorang tuh ada banyak, Pak. Misalnya kisah seorang tokoh lah. Kita bicarakan seorang tokoh di Bandung, siapa nama tokoh yang terkenal di Bandung yang sudah meninggal, Bu? Siapa nama tokoh? Atau yang di Indonesia lah, Pak Soekarno atau Pak Hatta. Kalau ada tentang kisah Soekarno mau dibikin, orang mau bikin kisah tentang Soekarno dalam tulisan yang hanya 2 halaman saja,
Coba bikin kisah Soekarno dalam tulisan 2 halaman. Maka ahli sejarah yang disuruh bikin, Pak ahli sejarah tolong bikinkan kisah Pak Soekarno, tapi cuma 2 halaman kertas aja. Maka ahli sejarah ini berpikir nih, kisah mana dari bagian hidupnya Pak Karno yang layak ditulis dalam 2 halaman. Kisah yang paling, jadi kan akan dipilihkan kisah yang paling penting dari semua kisahnya. Apakah kisah Pak Karno lahir, atau ketika dia kisahnya waktu SD dulu, atau waktu SMP-nya, atau waktu SMA-nya, atau waktu kuliahnya mungkin, atau waktu menikahnya, atau waktu punya anaknya, atau untuk menikah lagi dan lain sebagainya, atau waktu kemerdekaannya, ketika diculik ke Rengas Dongklok, kan milih tuh. Dari semua banyak kisah Pak Karno, kisah apa yang harus ditaruh di sini? Begitu juga Bapak Ibu semuanya dalam kisah Maryam. Maryam kan hidup kan kayak hidup kita manusia. Ada banyak kisah Maryam yang bisa dituliskan dalam Quran. Tapi kalau kita baca dalam surat Maryam Bapak Ibu, kisah Maryam yang dituliskan dalam Quran ternyata kisah penderitaannya. Oh, ada banyak kisah. Kita dalam saya nih Bu, umur saya sekarang 37 tahun Bu. Di usia 37 tahun ini mungkin banyak kisah yang bisa saya ceritakan Bu. Kan banyak kisah, mulai dari saya lahir dulu gimana, SD saya gimana, sekolah saya gimana, saya bertemu dengan jodoh gimana, menikah gimana, kelahiran anak pertama gimana, pekerjaan saya gimana, kan banyak hal yang saya kisahkan. Tapi kalau harus memilih kisah terpenting, saya akan carikan yang terpenting. Nah, kisah Maryam, dari usia Maryam yang semuanya itu, Allah cuplikan kisah Maryam, diantaranya lah justru kisah penderitaannya. Dalam surat Maryam, Bapak Ibu semua, kalau kita buka, itu Allah mengisahkan tentang kisah penderitaan Maryam. Dan deritanya ibunda kita Maryam itu jauh lebih berat ketimbang perempuan manapun, Pak. Itu jauh lebih berat. Karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasbuka atau hasbuki min nisa'il alamina arba. Kata Rasul, cukuplah bagi kita semua kalau kita mau belajar kepada perempuan, maka Rasul sebutkan perempuan terbaik di muka bumi ini ada 4. Perempuan terbaik di muka bumi ini ada 4. Yang pertama Maryam binti Imran yang mau kita bahas. Yang kedua Khadijah binti Khuwailid. Siapa Khadijah binti Khuwailid Ibu? Istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Fatimah binti Muhammad, putri dari Khadijah tadi. Dan yang keempat adalah Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Kata Rasul ada 4 perempuan istimewa dan Rasul sebut itu dengan Nisaul Alamin, perempuan semesta alam. Jadi dari semua perempuan yang ada, yang terbaik itu ada 4. Kalau dari semua laki-laki yang ada, yang terbaik itu ada 124.000. Siapa itu 124.000? Para nabi. Dari yang terbaik para nabi itu ada 25 yang disebutkan dalam Quran. Dari 25 itu ada 5 yang terbaik. Nabi, Rasul, Ulul Azmi, itu dari kalangan laki-laki. Tapi kalau dari kalangan perempuan kata Rasul, ada 4 wanita terbaik sealam semesta. Dari 4 itu salah satunya lah ibunda kita Maryam. Dan 4 ini namanya tadi disebutkan Maryam, Khadijah, Fatimah, dan Asiyah. Coba kita baca lagi kisahnya dalam Quran. Atau kita baca lagi kisahnya dalam sirah, dalam hadis. Kita akan temukan hal yang unik Bapak Ibu semua. Apa maksud hal yang unik? Biasanya ibu-ibu kalau ditanya bagaimana kehidupan yang ideal, kita akan bilang hidup yang ideal itu punya suami yang kaya, yang ganteng, pekerjaannya mapan, punya anak 4, 2 laki-laki, 2 perempuan, sehat-sehat semua, prestasinya bagus, kemudian punya rumah, kemudian punya mobil, 1 mobilnya yang besar buat keluarga, 1 mobilnya yang kecil buat ke Indomaret, atau ngantar sekolah anak. Itu kan Bu ya, kita pikir perempuan yang bagus itu punya keluarga kayak gitu. Betul nggak Bu? Betul, boleh nggak kita berharap begitu ya? Boleh-boleh aja, nggak ada dosa juga nih. Tapi kita lihat ini kisah 4 perempuan terbaik yang kata Nabi, ini 4 perempuan terbaik. Coba lihat kisahnya Bu. Oh, kisahnya kisah berat semua Bu. Kisah Maryam nanti kita bahas. Kisah sekilas kita Khadijah binti Khuwailid, ibunda kita istri Rasul SAW Khadijah. Itu istri Rasul yang Rasul nggak pernah memadu beliau. Ibunda kita Khadijah. Ketika Rasul menikah dengan Khadijah, ya itu saja istri Rasul SAW. Dan sampai Khadijah meninggal pun Rasul masih sering menyebut jasanya. Kenapa demikian? Di antaranya karena ketika Rasul menikah dengan Khadijah, itulah momen wahyu pertama turun. Ketika wahyu pertama turun, itu Rasul penderitaan hidupnya itu sangat sulit. Seorang anak muda dipuji di satu negeri, se-Indonesia orang muji dia, atau kita bilang se-Bandung ini ada anak muda kita puji, tiba-tiba dia berdakwah,
Tadinya disebut Al-Amin radhina bihi, orang yang terpuji, orang yang amanah, orang yang terpercaya. Sekalinya dia berdakwah mengantarkan Quran ini, langsung orang-orang mengubah namanya, mengganti Al-Kahin, tukang dukun, Sahir, tukang sihir, Majnun, orang gila, Syair, tukang syair, pengamen. Coba itu. Yang tadinya sangat mulia, tiba-tiba dihina oleh masyarakat itu Nabi Muhammad SAW. Dan siapa yang menopang Nabi Muhammad di rumah? Itu istrinya Khadijah. Jadi Rasul dan Khadijah ketika berumah tangga itu ujiannya bertubi-tubi, Pak. Difitnah tetangga lah, diomongin orang lah, kan macam-macam, Pak. Rasul itu ketika berdakwah di Mekah itu kan disiksa luar biasa. Rasul dan muslimin di generasi pertama. Kita ini nikmat hari ini, Pak. Kita sholat hari ini nikmat sekali hari ini. Dulu orang sholat, kalau ketahuan sholat dipukuli sama keluarganya, Pak. Kalau ada orang sholat, Rasul pernah sholat di depan Ka'bah sama orang Arab itu, diambil tuh isi perut unta habis disembelih kan ada isi perutnya. Orang Arab tuh isi perut tuh nggak dimakan, Pak. Kalau rumah makan Padang jadi usus, Pak. Jadi tambunsu kalau orang bilang. Nah, itu isi perutnya itu diambil, kemudian dilemparkan ke Nabi, Pak. Itu Nabi itu. Maka bayangkan bertubi-tubinya hantaman untuk rumah tangga Nabi, dan istri beliau adalah Khadijah pada saat itu. Itu manusia, perempuan teristimewa di alam semesta itu Khadijah. Ada juga Fatimah putrinya Nabi. Oh, Fatimah melewati juga, Pak. Nabi pernah dilempar kotoran kepala Nabi oleh orang musyrik. Nabi pulang kotor kepala beliau, dan Fatimah yang masih kecil nyambut. Fatimah yang bersihin kepala Nabi sambil nangis, Pak. Coba bayangin kita ibu-ibu punya suami kerja di luar, mungkin dia kerja kasar, kurir atau buruh atau lain sebagainya. Ketika dia kurir, nganterin barang, nganterin paket, diludahin sama pelanggannya, dimarahin dan lain sebagainya. Dia pulang mukanya kena ludah, kena kotoran. Anak perempuan ibu yang datang ke ayahnya, lihat ayahnya dia nangis sambil bersihin wajah ayahnya. Wah, itu hancur hati bapaknya itu, Bu. Fatimah melewati itu. Kemudian yang terakhir ada Asiyah binti Muzahim. Asiyah itu ujiannya jauh lebih berat lagi, Bu. Saya kalau pengajian keluarga itu, banyak ibu-ibu itu yang nanya begini, Bu. Ustadz, sebenarnya taat pada suami itu wajib atau enggak? Saya bilang wajib. Terus ibu-ibunya nanya lagi, sebenarnya Ustadz, saya mau taat pada suami, tapi suami saya kayak begitu, Ustadz. Saya bilang ke ibu itu, ibu suaminya kayak Fir'aun enggak? Enggak, Ustadz. Fir'aun itu kacau, Pak. Fir'aun itu dia mengaku Tuhan. Orang seburuk-buruk orang hari ini, dia menyembah Tuhan lain selain Allah. Dia menyembah bukan Allah Tuhannya, dia cari Tuhan lain selain Allah. Itu udah musyrik, udah buruk sekali itu. Tapi ini dia mengaku Tuhan itu. Rusak sekali itu. Dan itulah suaminya Asiyah. Asiyah itu dia hantam, diuji habis-habisan dari posisi suaminya sendiri itu. Dan kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir ketika Allah kisahkan tentang Asiyah di akhir surat At-Tahrim, itu Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Asiyah itu meninggal dibunuh oleh suaminya. Disiksa oleh suaminya. Jadi kalau kita berpikir perempuan ideal itu perempuan yang kayak tadi, yang punya rumah, punya suami ganteng, kaya, mapan, anak dan sebagainya, itu enggak benar, Pak. Ada orang yang dapat hidupnya seperti itu, ada yang enggak. Kehidupan kita yang ideal itu semuanya adalah kehidupan yang Allah sudah berikan untuk kita. Bagaimanapun keadaan rumah kita, keadaan suami kita, itu kehidupan yang ideal yang Allah berikan. Tugas kita adalah kita ngaji, maka kajian yang ada di masjid dipraktekkan di rumah itu. Jangan nunggu keluarga saya ideal, nunggu suami saya ideal, nunggu anak-anak saya ideal, enggak. Semua nama-nama, semua tokoh-tokoh istimewa dalam Quran itu diuji, Pak. Bahkan banyak di antara mereka diuji justru dari keluarga sendiri. Nabi Ibrahim itu teladan kita. Nabi Ibrahim punya bapak tukang bikin patung. Oke, dapat istri yang solehah, iya, dapat anak yang soleh seperti Nabi Ismail ya, tapi bapaknya bikin patung. Nabi Yakub dalam surat Yusuf itu, Nabi Yakub kan bapak dari Nabi Yusuf. Nabi Yakub anaknya berapa orang, Bapak Ibu? Ada yang tahu anaknya berapa? 12, Pak. 12. Dari 12 itu, nah, kalau kita ibu-ibu biasanya, kalau saya punya anak 3, Ustadz, yang 2 soleh, yang 1 itu agak stres ibu-ibu itu. Ini Nabi Yakub, Nabi, Pak. Nabi Yakub itu anak dari Nabi Ishak. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi. Nabi Ishak itu anak dari Nabi Ibrahim. Kakek buyutnya Nabi lagi. Nabi Yakub punya punya paman, saudaranya Nabi Ishak itu adalah Nabi Ismail. Coba bayangkan, bapaknya Nabi, ini Nabi Yakub Nabi, punya bapak Ishak Nabi, punya mamangnya Ismail Nabi, punya kakek Ibrahim Nabi,
Punya anak juga ke bawah, Nabi juga Yusuf. Beliau punya anak 12, Pak. Yang 10 pengen bunuh yang satu, coba itu. Ujiannya Nabi Yakub. Punya anak 12, tapi yang 10 pengen bunuh yang satu. Kisahnya disebutkan dalam Quran, dalam surat Yusuf. Ada Nabi Nuh, Pak. Nabi Nuh solehnya bukan main. Di surat At-Tahrim, Nabi Nuh dan Nabi Lut soleh. Nabi, Pak. Dapat istri pengkhianat. Betul ya? Ada Asiyah binti Muzahim yang tadi kita bahas, solihahnya luar biasa. Solihahnya luar biasa, dapat suami kayak Fir'aun. Coba. Jadi semua kisah tokoh-tokoh yang ada dalam Quran itu semuanya Allah uji mereka, bahkan diuji dari orang yang ada dalam rumah mereka sendiri. Jadi kalau kita menunggu yang ideal, itu enggak ada. Bagaimanapun keluarga kita, itu keluarga yang ideal. Nah sekarang kita lihat Maryam. Maryam ini putri dari siapa, ibu-ibu ada yang tahu? Maryam binti Imran. Siapa nama ayahnya? Imran. Ini keluarga enggak tanggung-tanggung istimewanya, Pak. Putrinya disebut dalam Quran, jadi nama surat dalam Quran. Bapaknya disebut dalam Quran, jadi nama surat juga dalam Quran. Surat apa, Bu? Surat Ali Imran. Ali Imran, Ali itu artinya keluarga. Surat keluarga Imran, ini keluarga spesial, Pak. Mereka bukan nabi. Imran bukan nabi, istrinya Imran namanya Hanna juga bukan nabi, Maryam juga bukan nabi. 3 orang biasa persis kayak kita. Kalau ada berasa, oh itu kan nabi, oke, ini bukan nabi nih 3-tiganya. Ayahnya bukan nabi, ibunya bukan nabi, putrinya Maryam juga bukan nabi. Tapi enggak tanggung-tanggung Allah muliakan mereka. Allah berikan nama surat dua-duanya dari nama bapaknya dan nama putrinya. Maryam itu putri dari Imran. Imran adalah seorang yang sangat soleh, Pak. Ibunya soleh, bapaknya soleh. Masalahnya adalah ketika Maryam lahir, bapaknya udah meninggal. Coba itu. Ketika Maryam lahir, bapaknya sudah meninggal, Pak. Jadi Allah tahu, Pak, di antara hambanya Allah itu ada yang mungkin dia harus mengasuh anaknya sendirian. Dan Allah kisahkan kisah itu. Ketika Maryam lahir, Imran sudah meninggal duluan. Maka Maryam tumbuh besar dengan ibunya. Di riwayat di surat Maryam juga disebutkan Maryam dibantu oleh mamangnya, pamannya, yaitu Nabi Zakaria. Ada mengatakan Nabi Zakaria itu saudara dari Imran itu sendiri. Dia bersaudara dengan bapak. Jadi kalau saudaranya bapak apa di sini namanya? Mamang, Boy. Saudaranya ayah. Uwa ya. Uwa ya. Ya. Paman ya. Dengan uwa atau dengan pamannya. Jadi ada pamannya. Ini juga penting ini di antara kita yang laki-laki. Kemudian kita punya saudara sudah meninggal, maka tugas kita perhatikan anak-anaknya. Jadi dalam Islam itu anak-anak yatim itu tidak seharusnya terlantar. Kenapa? Karena yang harus memperhatikan pertama kali adalah saudara laki-laki dari orang tuanya. Baik saudara laki-laki ayahnya atau mungkin saudara laki-laki ibunya. Itu yang pertama harus perhatikan. Daripada kita sedekah ke sana kemari, mending perhatikan ponakan kita tuh yang yatim itu. Itu jauh lebih baik daripada sedekah masjid, sedekah enggak. Lebih baik yang terdekat dulu itu. Itu penting. Nanti kita punya anak laki-laki, nak, kalau kamu gede, kalau kamu makmur, kalau kamu kaya, bapak, ibu doakan kamu kaya, sukses. Tapi kalau kamu punya ponakan, bapaknya meninggal atau saudara kamu meninggal, kamu yang ambil andil semuanya. Semua kebutuhan ekonominya kamu bayarin. Semua pendidikannya kalau bisa kamu ajak dia ngobrol, hadir di sana. Nah, ini Allah contohkan kisah ini. Jadi Maryam tumbuh besar dalam keadaan yatim, Pak. Jadi dari kecil sudah ujiannya. Tapi keluarga ini keluarga soleh, Pak. Keluarga ini hidup di Palestina, di Baitul Maqdis. Dikenal dengan keluarga yang soleh. Nah, ulama mengatakan ketika Maryam tumbuh besar, itu Maryam tumbuh besar di lingkungan Bani Israel. Nama masyarakatnya Bani Israel. Israel itu diambil dari kata Ishak. Israel itu nama lain dari Nabi Ishak. Jadi ini anak keturunan Nabi Ishak nih. Nabi Ibrahim, anak keturunan Nabi Yakub. Israel itu Yakub. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, punya anak Yakub. Nah, anak-anak Yakub ini semuanya ada yang banyak, hampir setiap generasi itu semua ada nabi itu. Jadi itulah yang disebut dengan nabi-nabi Bani Israel dan rakyatnya disebut rakyat Bani Israel. Nah, tumbuh besarlah Maryam di lingkungan Bani Israel itu. Masalahnya adalah Maryam hidup di Baitul Maqdis tuh orang soleh semua tuh. Di lingkungan Baitul Maqdis tuh orang soleh semua. Keluar dari Baitul Maqdis itu udah Bani Israel, Pak. Bani Israel tuh macam-macam perangainya. Yang solehnya ada, tapi yang rusaknya juga banyak. Yang kalimatnya santun ada, tapi yang kalimatnya pedih kayak mulut netizen juga banyak. Bani Israel tuh. Tapi Maryam hidup tumbuh besar di situ di Baitul Maqdis.
Nah, maka bapaknya soleh, ibunya soleh, hidup di lingkungan yang soleh, tumbuh besarlah Maryam menjadi perempuan yang solehah, perempuan yang sangat taat. Semua orang memuji kesolehannya Maryam. Dan di surat Maryam dibahas sampai satu ketika masalah besar datang. Apa masalah besarnya? Tiba-tiba seorang anak gadis, kalau kita misalnya Pak di kampung kita ini, ada seorang anak kiai yang solehahnya luar biasa. Bapaknya soleh, emaknya soleh, sekeluarga soleh, anak gadis ini juga solehah. Coba Pak di Bandung kita bayangkan kan, semua orang kenal dengan anak itu, kenal dengan keluarganya. Oh orang soleh, siapa orang soleh paling soleh di Bandung? Oh keluarga Imron ini paling soleh di Bandung. Dia punya putri, taruhlah namanya Maryam. Tiba-tiba Pak, beredar kabar anak gadis yang solehah itu tiba-tiba hamil. Coba itu beratnya ujian. Itu jauh lebih berat ujiannya daripada adik-adik kita yang masih gadis ditanya kapan nikah, itu belum seberapa. Ini hamil beneran hamil Pak. Tiba-tiba Maryam, coba bayangkan beratnya ujian. Itu yang Allah kisahkan dalam surat Maryam tuh, dari ayat 16 terus tuh. Allah kisahkan, Allah abadikan kisahnya Maryam. Allah ketika Maryam tumbuh besar, oh wanita yang sangat solehah menjaga dirinya. Tiba-tiba beliau mendadak hamil, bukan isu, beneran hamil Pak. Maka bayangkan ini yang di luar Baitul Maqdis, Bani Israel yang mulutnya lebih tajam dari netizen Indonesia, itu mulai bergunjing, mulai menjelek-jelekkan. Yang jelek Pak, bukan saja Maryam. Ini fakta hari ini Pak. Kalau ada orang soleh, ada orang mungkin pakaiannya sangat islami, penampilannya sangat islami, selalu ikut kajian dan lain sebagainya. Kalau dia melakukan kesalahan, orang-orang di dunia akan menyalahkan dia, tapi nggak cuma dia Pak. Orang-orang di dunia juga akan menyalahkan agamanya, kan begitu ya. Kalau ada orang yang suka mabok-mabokan kemudian berzina, yang salah dia doang. Ente berzina, yang salah dia doang. Tapi kalau ada orang yang suka ngaji, kemudian ma'adzallah dia berzina, yang salah dia, yang salah juga agamanya. Itu yang ditimpa Maryam dan berat ujiannya. Kenapa? Karena pergunjingan masyarakat itu tidak saja menembak Maryam, tapi pasti menuduh bapaknya dan ibunya juga. Iya kan? Oh bayangkan beratnya ujian Pak. Maka mari kita lihat surat Maryam Pak. Nah, kita ini banyak pelajaran penting di surat Maryam. Bagaimana cara Allah mendidik Maryam supaya dia menjadi kokoh hatinya dan tidak galau. Bayangkan Bu, ada anak gadis Bu, tiba-tiba hamil. Selama ini dikenal baik Pak, tiba-tiba hamil. Dan masyarakat sekitar itu masyarakat yang suka dengan gunjing, suka gibah, suka kedengaran orang baik, anaknya hamil. Oh itu jadi bahan gorengan Pak. Satu kampung ngomongin itu tuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun mungkin ngomongin itu tuh. Oh soleh doang yang ada, oh ini doang yang ada. Itu anaknya hamil, gak punya suami. Itu terjadi pada ibunda kita Maryam alaihissalam. Dan kisah yang dideritanya itu yang dikisahkan dalam Quran. Kita Bapak Ibu, misalnya kalau ada orang, satu keluarga, dia punya anak gadis. Semoga Allah menjaga kita. Anak gadisnya hamil di luar nikah. Kemudian segala cara dan sebagainya, akhirnya menikah dan seterusnya. Kemudian tumbuh besar baik-baik saja. Dia bertobat baik-baik saja. Kita gak akan pernah kisahkan bahwa anak gadis itu hamil di luar nikah kepada siapapun. Kalau kita keluarganya, kita akan tutupi cerita itu kan. Tapi justru cerita itu yang Allah sebutkan dalam Quran. Allah ajarkan kepada kita bahwa hidup ini pasti melewati masalah Pak. Gak ada hidup yang gak melewati masalah. Manusia terbaik diberikan masalah paling berat. Semakin baik seseorang, semakin berat masalahnya. Hidup kita pasti akan menghadapi masalah. Apa dosanya Maryam? Kalau kita kan, apa dosa saya ya Allah? Sampai saya kok gak ada opsi lain apa? Kenapa saya tiba-tiba hamil? Gak ada cara lain gitu. Cara lain kan mudah bagi Allah, datangkan kepada saya jodoh, kemudian saya menikah dengan dia, kemudian gak lama setelah saya hamil dia langsung meninggal kan juga bisa, kayak ceritanya ibunya. Kenapa harus saya mendadak tiba-tiba hamil dan gak ada suami? Oh bayangkan mulut orang ngomong macam-macam Pak. Dan itu yang Allah kisahkan dalam surat Maryam. Kita coba bacakan sekilas surat Maryam ini Pak. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Dan ingatlah dan sebutkanlah Muhammad, ceritakanlah Muhammad dalam kitab ini. Jadi sampai kisah ini sama Allah ke nabinya disuruh Muhammad kisahkanlah dalam kitab ini. Kisah apa? Maryam. Apa yang terjadi pada Maryam? Idzin tabadat, ketika dia melemparkan dirinya, artinya dia menyingkirkan dirinya dari keluarganya, makanan syarqiyya, ke tempat sebelah timur. Jadi ketika fitnah itu muncul, ketika tiba-tiba Maryam itu hamil, maka orang ngomongin semua Pak.
Apa yang dilakukan oleh Maryam setelah itu? Dia menyingkirkan dirinya, mengasingkan dirinya dari kejauhan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ini salah satu cara menghadapi galau. Hidup ketika banyak masalah, banyak ujian, banyak fitnah dan lain sebagainya. Hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita perlu menjauhkan diri dari sumber masalah itu. Yang terjadi pada Maryam saat itu adalah beliau mendadak hamil dan satu kampung ngomongin beliau hamil. Dan beliau tinggal di Baitul Maqdis. Maka banyak orang setiap lewat Baitul Maqdis, oh ini nih, oh ini tempatnya nih. Oh di sini mungkin dia melakukan macam-macam lah omongan orang. Maka Allah sebutkan kisah pertama dari kisah Maryam itulah dia selamatkan dirinya. Intabazat min ahliya. Dia asingkan dirinya bahkan dari keluarganya. Dia asingkan diri dari keluarganya, kemudian dia menyingkir makanan syarqiyah, ke tempat syarqiyah, ke arah timur. Ada yang mengatakan ke arah yang cukup jauh dari sana. Ini penting hari ini ketika kita ditimpa masalah, ketika kita ketakutan, galau dan lain sebagainya, asingkan diri kita Pak. Dan mengasingkan diri ada dua maknanya. Satu dengan makna zahir, jangan ngumpul di tempat sumber masalah itu makin besar. Orang gunjing di sana jangan ke sana. Orang ngomongin di sini nggak usah ke situ, asingkan diri Pak. Kalau bermasalah di sini pergi ke rumah nenek di kampung. Itu caranya itu. Itu satu yang secara fisik harus dilakukan. Yang kedua yang harus dilakukan juga mengasingkan diri bukan fisik tapi di handphone Pak. Kadang kan kita hari ini punya masalah tapi suka juga ngepoin orang lain. Wah makin berat masalahnya Pak. Kita ada masalah ngomong apa dan lain sebagainya, jadi kepoin orang yang ngomongin saya masih ngomongin saya enggak? Coba lihat statusnya. Enggak. Justru itu akan bikin runyam masalah. Pertama sekali kata Quran yang dilakukan oleh Maryam adalah dia selamatkan dirinya. Diri kita jauh lebih mulia daripada info-info di luar sana Pak. Diri kita ini jauh lebih penting, jiwa kita jauh lebih penting daripada info yang berseliweran di sana. Ini Bapak Ibu, anak-anak muda kita banyak menghadapi ini. Ini Allah kisahkan Maryam, usia Maryam ini sangat muda. Kalau saya baca dalam riwayatnya ada mengatakan Maryam usianya masih 18 tahun. Ada mengatakan 20 tahun, ada mengatakan 24 tahun. Tapi usianya usia yang sangat muda Pak. Mungkin sebagian ibu punya anak gadis seusia itu. Dan kalau anaknya curhat ke ibunya atau ke bapaknya, yang pertama harus dilakukan, nak, kita selamatkan diri dulu. Kamu jangan pikirin masalah itu, pergi dari sana, singkirkan itu. Jadi fitnah-fitnah seperti itu singkirkan. Maryam diuji dengan fitnah yang sangat berat. Dan beliau enggak punya ayah, Pak. Ayah meninggal. Anak-anak kita mungkin masih punya ayah, ayahnya enggak punya ayah. Akhirnya beliau intabazat. Beliau kata Quran intabazat itu melempar. Tapi ini bukan melempar barang, tapi dia lempar, dia singkirkan dirinya, pergi jauh dari keramaian masyarakat, makan dan syarqiyah untuk tenangkan batin dulu. Ini obat galau pertama nih. Tenangkan batin dulu. Kemudian Allah katakan di ayat 17, fattakhadzat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Maka ittakhadzat min dunihim hijaban. Maka Maryam mengambil hijab. Mengambil hijab itu, kita hari ini hijab itu jilbab ya. Hijab itu makna asalnya adalah pembatas. Ini nih hijab nih Pak, yang hijau ini pembatas. Jadi yang dilakukan Maryam adalah tidak saja dia menjauhi diri dari orang lain, bahkan setelah dia menyingkirkan diri, dia tutup daerah sekitar itu, dia nggak mau dengar informasi dari luar. Ini penting Pak, kita kadang-kadang kita galau, kita takut, kita cemas, kita depresi, frustasi, tapi senang juga ngepoin berita-berita. Nggak usah. Kalau kita punya masalah, pertama kali yang perlu ditinggalkan, kurangi bergaul-gaul itu. Kalau nggak begitu penting nggak usah bergaul. Udah tutup diri dulu sementara, bahkan sosial media tutup dulu. Itu yang perlu dilakukan. Kemudian fa'arsalna ilaiha ruhana. Allah katakan tentang kisah Maryam, maka kami utus kepada Maryam itu ruhana. Ruhana ini artinya malaikat Jibril. Kami utus Jibril, fatamatsala laha, maka Jibril datang kepada Maryam basyaran sawiyya, dalam bentuk manusia yang sempurna. Ini Jibril malaikat istimewa Pak. Jibril itu malaikat itu makhluk Allah yang istimewa, yang selalu mensucikan Allah. Kita ketemu dengan orang soleh saja, itu wajahnya sudah membuat kita tenang Pak. Maka bayangkan makhluknya Allah yang sehari-hari kerjanya zikir terus tuh. Itu malaikat itu. Dan yang paling mulia di antara malaikat adalah malaikat Jibril. Dan Allah utus Jibril untuk menemui Maryam. Tapi Jibril datang dalam wujud basyaran sawiyya, dalam wujud manusia yang sempurna, dalam wujud fisik laki-laki yang ganteng dan gagah tuh, datang ke Maryam. Ini Allah kisahkan ini. Qalat, dan ketika Jibril datang, Maryam kan menyingkirkan dirinya Pak, melarikan dirinya. Jibril datang dalam porsi laki-laki gagah Pak, datang ke seorang perempuan muda. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Dan Maryam langsung tegas. Dia mengatakan,
Inni a'udzu birrahman, sesungguhnya aku berlindung dengan Allah yang Rahman itu. Berlindung dari engkau. In kunta taqiyya, jika engkau orang yang bertakwa. Ini juga penting, Pak. Ada satu kasus misalnya yang banyak sebagian anak gadis kita melewati ini. Ketika usia mungkin sudah 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan seterusnya. Ketika itu permintaan untuk menikah, bukan lamaran untuk menikah, tapi pertanyaan untuk menikah sudah sering. Karena seringnya pertanyaan untuk menikah kepada anak gadis ini, akhirnya karena belum dapat juga jodoh, yang dia lakukan apa? Ini terjadi, Pak. Yang dia lakukan adalah, ini anak gadis umur sampai 27 tahun. Selama 27 tahun gak pernah pacaran, Pak. Dia gak melakukan maksiat, gak melakukan dosa. Dia gak tertarik diajak cowok waktu SMA, waktu kuliah diajak jalan ke Lembang sana, motoran, dia gak tertarik untuk itu. 27 tahun dia jaga dirinya. Tiba-tiba di usia 28 karena ditanya terus kapan nikah, akhirnya dia mulai membuka diri. Mau diajak jalan sama cowok, mau diajak keluar kota, mau diajak, sekarang ada istilahnya staycation, menginap di hotel dan sebagainya. Itu terjadi, Pak. Itu terjadi itu. Semoga Allah menjaga anak-anak gadis kita. Dan Allah mengatakan ketika Maryam ditimpa fitnah seperti bahkan kondisinya hamil, Maryam pun masih menjaga dirinya. Yang datang kepada Maryam itu laki-laki yang sangat ganteng tuh. Kalau kita kan laki-laki ganteng orang hari ini kan, oh ya udah situ aja yang jadi suaminya sementara. Enggak. Kalau enggak sesuai dengan syariat enggak. Dan yang diucapkan oleh Maryam adalah inni a'udzu birrahmani, aku berlindung kepada Allah dari engkau. In kunta taqiyya, kalau kamu orang bertakwa, kamu tidak akan melakukan apapun. Itu kalimat Maryam pertama. Inilah diantara penyebab yang membuat nama Maryam diabadikan dalam Quran, Pak. Karena beliau perempuan hari ini kan kadang-kadang lihat cowok ganteng, anak-anak gadis sudah teriak-teriak macam-macam. Bahkan saya dapat itu, ma'adzallah, saya dapat nonton podcast itu tuh. Ada artis Korea itu mengatakan perempuan Indonesia itu sangat gampang untuk dibawa tidur. Jangan sampai anak-anak kita gitu. Perempuan Indonesia yang penting dia dapat cowok Korea itu bisa diajak kemana-mana. Habis, Pak. Allah kisahkan kisah Maryam ini, Pak. Kisah Maryam ini Allah abadikan kisahnya untuk menjaga anak perempuan kita, untuk menjaga perempuan. Itu banyak sekali hal yang terjadi pada perempuan hari ini, itu sebenarnya menimpa Maryam juga. Tapi ketika orang yang sangat ganteng, putih, cakep, gagah, ini malaikat, Pak, jelmaan malaikat menjadi manusia datang ke Maryam. Ucapan Maryam pertama kali, a'udzu birrahmani, aku berlindung pada Allah dari engkau. Kalau kita kan aku berlindung pada Allah dari setan kan, yang terkutuk, Ibu ya. Tapi ini kata orang ganteng, Maryam bilang kamu kayak setan. In kunta taqiyya, kalau kamu bertakwa pada Allah jangan lakukan apapun. Kemudian kata malaikat Jibril. Kita lanjutkan di ayat ke-19. Innama ana rasulu rabbik. Kata malaikat, saya tidak lain dan tidak bukan ke sini sebagai utusan dari Rabbmu. Jadi saya datang ke sini bukan buat apa-apa, saya ini utusan dari Allah. Li ahbalaki ghulaman zakiyya. Tujuan saya ke sini apa? Saya akan memberikan di dalam perut kamu itu ghulaman zakiyya, seorang anak yang zakiyya, seorang anak yang cerdas, yang bersih. Itu yang kemudian menjadi Nabi Isa itu. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya. Maryam mengatakan anna yakunu li ghulam, kok saya bisa punya anak? Akhirnya Maryam diskusi dengan Jibril. Setelah Maryam tahu ini bukan laki-laki, bukan manusia, ini malaikat ternyata. Akhirnya kata Maryam, anna yakunu li ghulam, kok saya bisa punya anak? Walam yamsasni bashar, sementara tidak ada satupun laki-laki yang menyentuh saya. Walam aku baghiyya, dan aku bukan seorang pezina sama sekali. Itu kata Maryam. Qala kadzaliki qala rabbuki. Jibril berkata, demikianlah Rabbmu mengatakan. Huwa alayya hayyinun. Kata Rabbmu, kata Allah, hal ini bagi saya itu sangat mudah. Walinaja'alahu ayatan linnas, dan kami akan jadikan ini sebagai ayat tanda kekuasaan Allah bagi umat manusia. Wa rahmatan minna, dan sebagai bentuk rahmat dari kami. Wa kana amran maqdiya, dan adalah ini ketetapan yang sudah dipastikan, yang sudah diputuskan, udah ketok palu ini. Artinya bahwa engkau akan hamil Maryam itu sudah ketok palu dari Allah. Itu amran maqdiya. Uniknya di ayat ini Allah katakan hamilnya Maryam punya dua hal. Satu, hamilnya Maryam itu adalah ayatan linnas, sebagai ayat bagi semua manusia. Nanti itu ketika Maryam putranya sudah lahir, tumbuh besar menjadi Nabi Isa, itu menjadi ayat bagi umat manusia semuanya. Tapi Allah juga mengatakan wa rahmatan minna, dan bentuk kasih sayang dari kami. Ini penting kita lihat.
Kok bisa perempuan, anak gadis hamil mendadak dan itu bentuk kasih sayang dari Allah? Kita berpikir kalau Allah ngasih saya rahmat, ngasih saya kasih sayang, Allah harusnya ngasih saya uang, pekerjaan yang mapan, popularitas yang tinggi, mobil yang bagus, rumah yang bagus, kan gitu Pak. Itu yang kita pikir dengan rahmat dari Allah. Iya kan Pak? Kenapa kita berpikir rahmat dari Allah itu selalu uang? Karena sekarang kita hidup di zaman materialisme. Segala yang baik itu dan yang buruk hanya diukur dengan materi. Kalau orang punya materi banyak berarti orang itu baik di dunia dan di akhirat. Tapi kalau orang punya materi dikit, kita memikir orangnya itu buruk di dunia dan akhirat. Itu salah besar kata Quran. Bahkan Allah berikan rahmatnya untuk kita, kasih sayang Allah berikan untuk kita itu dalam bentuk sampai pada level seorang anak gadis tiba-tiba hamil tanpa suami. Itu berat. Ini juga penting kita lihat lagi, Allah katakan itu rahmatan minna, dan ini juga kata ulama ketika membedah ayat ini, kata ulama ini juga salah satu kunci kita menghadapi hal yang galau, menghadapi masalah. Bagaimana caranya supaya tidak galau? Kita kadang-kadang perlu melihat masalah yang datang menimpa kita itu bisa jadi sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ada orang misalnya terbaring di rumah sakit sekian lama, sudah sekian bulan dan lain sebagainya. Saya punya teman Pak, dulu saya kerja di Pemda di Jakarta Pak. Salah satu bos kita itu setelah pensiun, bosnya segar Pak, setelah pensiun masih main ke kantor. Masih main kantor, celananya jeans, sepatu cat warna putih, baju polo warna putih, kaos polo warna putih, segar Pak, segar. Qadarullah, gak lama beliau terpleset kamar mandi, kemudian saraf kejepit. Dan sejak hari itu, beliau gak bisa berdiri, terbaring di rumah sakit. Oh, dari segar bugar Pak, cuman selisih sekian menit saja, masuk kamar mandi jatuh, tiba-tiba udah gak pernah ke kantor lagi. Dulu ketika awal-awal pensiun sering ke kantor main. Mas Rian gimana kabar? Nyapa kita, karena beliau segar orangnya. Tiba sakit. Nah, kalau kita melihat ini dari sisi yang negatif, ya kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Padahal dia sehat, gaya hidup sehat, makan sehat dan sebagainya. Kenapa? Orang baik juga. Tapi bisa jadi ini bentuk rahmat di sisi Allah Pak. Allah mungkin di antara kita kalau mau mengambil hikmahnya, setiap manusia punya dosa Pak. Setiap orang punya dosa. Mungkin dengan terbaringnya beliau di rumah sakit, beliau sudah meninggal Pak. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau sudah meninggal. Bisa jadi dengan terbaringnya di rumah sakit, Allah hapuskan semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan dulu. Jadi beliau di rumah sakit itu, terbaring di rumah sakit itu sampai 2 tahun Pak. Hampir 2 tahun itu. Hampir 2 tahun sampai akhirnya beliau meninggal. Tapi kalau kita ingin, bisa jadi ini bentuk rahmat dari Allah. Bagaimana rahmat dari Allah? Dengan terbaringnya dia di rumah sakit dan dia ridho dengan ketetapan Allah, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Rasul saja mengatakan, seorang muslimin, dia keluar dari rumahnya berjalan, kemudian tertusuk oleh duri, dan dia bersabar dengan itu, maka Allah gugurkan dosa-dosanya. Coba itu. Kita tertusuk duri dikit saja Pak, bisa gugur dosa-dosa kita. Rasul bilang, musibah apapun yang menimpa kita, walaupun duri kan kecil sekali Pak, bisa gugur dosa-dosa. Rasul pernah bersama sahabat pada malam hari lagi ngobrol, tiba-tiba apinya Rasul itu apa? Dulu kan nggak ada lampu Pak ya. Dulu tuh lampunya lampu api itu tuh, obor tuh. Tiba-tiba tertiup angin dan mati. Rasul bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Rasul. Sahabat menanya, "Ya Rasulullah, emangnya lampu mati itu musibah?" Kan gitu doang, itu musibah. Kata Rasul, semua hal yang kita nggak sukai itu musibah. Dan kalau kita ridho, kan musibah itu yang menetapkan Allah. Dan kalau kita ridho dengan ketetapan Allah itu, dia bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Maka bayangkan, ada orang sampai 2 tahun terbaring di rumah sakit, berapa banyak dosa-dosanya yang Allah gugurkan. Dan mudah-mudahan ketika dia meninggal dalam keadaan bersih dari dosa. Yang dibawa cuma pahala Pak. Karena kan kita perlu melihat dari sisi itu Pak. Di antara kita mungkin punya saudara, punya orang tua, atau kita sendiri yang sakit sekian lama kok gak sembuh-sembuh gitu. Padahal ya Allah, saya kan ngaji terus ya Allah. Kenapa sekarang? Bisa jadi dengan cara itu Allah gugurkan dosa kita, dan ketika kita wafat nggak bawa dosa sama sekali, yang kita bawa cuma pahala doang. Kan pahalanya nggak dihapus. Nah begini nih cara melihat musibah yang seharusnya. Dan Maryam sangat yakin karena malaikat Jibril langsung menyampaikan ini rahmatan minna. Kata Jibril mengatakan, Allah bilang bahwa hamilnya kamu ini satu sebagai ayat dari Allah, yang kedua sebagai rahmat, sebagai bentuk cinta, sebagai bentuk kasih sayang dari Allah untuk engkau Maryam. Saat itu Maryam mungkin gak tahu kok ini bentuk kasih sayang dari Allah. Karena setelah itu Maryam juga galau Pak. Tapi sampai hari ini nama Maryam kita sebutkan Pak.
Setelah 2000 tahun jaraknya, orang-orang masih baca surat Maryam, orang-orang masih mengkajinya, dan orang-orang masih menggalinya. Yang saya sampaikan sekarang ke Bapak Ibu semua, ini saya ambil dari disertasi seorang doktorah, Pak. Seorang doktorah itu seorang doktor S3 tapi perempuan. Dia bikin disertasi tentang bagaimana cara mengendalikan jiwa ketika frustasi, Pak. Berdasarkan surat Maryam. Itu dasarnya. Beliau ulama tafsir, perempuan, Pak. Perempuan, Bu. Artinya musibah yang menimpa Maryam 2000 tahun lalu sampai detik ini menjadi pembelajaran bagi umat manusia, Pak. Itu diantara rahmatnya Allah untuk Maryam. Mungkin diantara ujian kita, Pak, kita nggak lihat rahmat Allah saat ini. Ketika ditimpa ujian itu kita nggak lihat rahmat Allah. Tapi Allah katakan diantara musibah itu saya bentuk cinta Allah kepada kita. Kalau kita ridho dengan ketetapan Allah, itu hidup tenang, Pak. Tugas kita adalah bagaimanapun Allah berikan ketetapan pada kita, kita tenang menghadapinya. Jadi sudah 2, Pak, ya. Ibu-ibu, 1 adalah menyelamatkan diri dulu, Pak. Kalau di urutan bukunya itu yang kedua sebenarnya. Yang kedua itu menyelamatkan diri. Kalau ada masalah, singkirkan diri kita dari masalah itu, Pak. Artinya jangan biarkan diri terjebak dalam suka melihat orang gibahin saya apa, dengerin orang ngomongin saya enggak, jauhin aja, enggak usah itu, lupain. Ada orang ngomongin kita, enggak usah bahas orangnya. Orangnya ternyata sakit, enggak usah juga dibahas. Kan kita seneng kadang-kadang orang ngomongin kita, tiba-tiba dia kecelakaan, itu kan, kita ikut-ikutan dengan enggak usah. Itu untuk menjaga diri. Itu yang kedua, Pak. Yang pertama sebenarnya kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu yang Allah tetapkan untuk kita, dan kalau kita ridho dengan itu, Allah akan ridho dengan kita. Itu yang pertama. Itu sudah ada 2, Pak. Kemudian dalam ayat 22 Allah katakan fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya, maka dia Maryam mengandung, maka Maryam juga pergi menyingkir ke tempat yang jauh. Fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ini kalimat Maryam ini, beratnya ujiannya Maryam. Fa'aja'ahal makhadu, kemudian rasa sakit datang kepada Maryam, kemudian memaksa Maryam untuk bersandar ke pangkal pohon kurma. Qalat, jadi Maryam itu didera ujian fisik dan mental, Pak. Mentalnya dihantam karena semua orang ngomongin Maryam yang tiba-tiba hamil. Coba itu, mentalnya dihantam, semua orang ngomongin tuh, bukan satu kampung, satu negeri ngomongin Maryam itu. Yang kedua, bukan saja mentalnya dihantam, Pak, dan mental yang dihantam itu ditambah dengan fisik dihantam juga karena anak mau lahiran. Kan momen lahiran itu berat sekali, Bu, ya. Saya yang suami aja merasakan beratnya karena kita harus siaga, standby motor terus tuh. Kalau bisa udah tinggal dekat-dekat bidan tuh, kenapa-napa langsung pulang. Suami pun merasakan beratnya, apalagi seorang ibu merasakan itu. Jadi Maryam dihantam ujian secara fisik dan secara psikis, secara mental dan secara jasmaninya dihantam ujian ini. Kemudian sampai dia bersandar ke pokoknya pohon kurma, qalat, dan sampai beliau mengatakan ya laitani mittu qabla hadza, kalau seandainya saya meninggal sebelum kejadian ini. Coba itu. Wa kuntu nasyan mansiya, dan saya menjadi orang yang tidak pernah dikenal orang lain. Nasyan mansiya itu sosok yang sosok yang terlupakan dan dilupakan. Maryam sampai mengatakan seandainya saya enggak pernah ada di dunia mungkin lebih baik. Berat ujiannya, Pak. Maryam enggak punya tempat mengadu, Pak. Di ayat ini saya enggak membaca kisah ibunya, bisa jadi ibunya sudah meninggal. Tumbuh besar dari bayi tanpa sosok ayah, dan ketika besar ibunya meninggal juga, tiba-tiba mendadak hamil, Pak. Hamil, semua orang ngomongin dia, terpaksa dia lari dari rumah, Pak. Dia nyender di pohon kurma karena perut makin membesar, dan karena lari dari rumah perut makin membesar, dan sampai mau lahiran udah enggak bisa lari lagi, di mau lahiran nyender di pohon kurma. Sampai Maryam mengatakan ya laitani, kalau seandainya, sampai itu berangan-angan, seandainya saya sebelum ini saya meninggal. Sebelumnya saya sudah diwafatkan Allah sebelum kejadian ini. Atau bahkan wa kuntu nasyan mansiya, dan saya menjadi orang yang tidak pernah dikenal siapapun. Mungkin lebih baik. Ulama mengatakan bahwa ini bukan berarti Maryam putus asa. Di antara hal yang dipikul oleh Maryam juga adalah bukan saja namanya yang dijelek-jelekkan masyarakat, bukan saja nama keluarganya yang dijelek-jelekkan masyarakat, tapi juga agama yang dianut oleh Maryam ini juga dijelek-jelekan oleh Bani Israel. Ulama mengatakan kalimat Maryam ini keluar, kenapa? Karena keburukan Maryam, dalam tanda kutip ya, hal yang menimpa Maryam ini dianggap menjadi keburukan untuk agamanya juga.
Sampai Maryam berpikir, seharusnya kalau saya nggak ada, mungkin fitnah terhadap agama saya juga aman. Fitnah terhadap Islam itu jadi nggak ada. Kan biasa begitu Pak, dunia kan begitu. Kita Bapak Ibu kalau suka ngaji Pak, bikin kesalahan dikit aja Pak, pasti yang ke bawah-bawah masjidnya, ya tuh dia ngaji sama ustadz itu di masjid itu. Padahal kan kesalahan ibu-ibu itu aja. Kesalahan kita manusia bikin salah kan. Tapi coba orang nggak pernah ngaji bikin salah, salah dia doang. Dunia kayak gitu Pak. Kita yang pakai jilbabnya panjang, pakaiannya rapi, suka ke masjid, pas bikin salah, orang nyalahin kita dan nyalahin agama kita. Itu yang ditimpa oleh Maryam. Maryam dituding bersalah dan juga agamanya juga dia nggak bersalah. Sampai Maryam mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza. Kalau bisa saya meninggal aja sebelum ini. Sebelum kejadiannya kalau bisa saya udah mati juga lebih baik. Wa kuntu nasyan mansiya. Saya dilupakan semua orang. Kemudian Allah katakan dalam ayat 24 itu, fanadaha min tahtiha, kemudian Jibril memanggilnya, alla tahzani, jangan bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah Tuhanmu sudah menjadikan anak sungai di bawahmu. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah, dan goyangkanlah pangkal pohon itu, pangkal kurma itu, tusaqit alaiki rutaban janiyya, dan akan jatuh buah kurma yang masak kepadamu. Ini juga menarik Pak. Ketika masalah menimpa Maryam, masalah besar menimpa Maryam dan dia stres, dia frustasi, apa kata Jibril? Jibril sampaikan dua hal. Satu, kata Jibril, jadi Maryam bersandar di pangkal pohon Pak. Ini kan pohon kurma. Pohon kurma itu kecil apa besar Pak? Besar kan. Maryam bersandar di sana dan di sebelah kurma itu ada bekas aliran sungai Pak. Tapi karena ini di Palestina itu kan sungainya kering. Ternyata pas kejadian itu Allah bikin air mengalir di sungai itu. Sungainya mengalirkan air. Jibril datang, yang dikatakan Jibril dua hal. Ini penting kita tahu. Satu, kata Jibril, air sungai itu mengalir. Artinya ada sumber minum dan lain sebagainya. Itu. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah ketika kita ditimpa masalah, pasti pikiran kita ke masalah terus Pak. Itu pasti ya Bu ya. Orang kalau ditimpa masalah pikirannya ke masalah terus. Nah, orang kalau ditimpa masalah, kalau pikirannya ke masalah terus, dia akan lupa bahwa banyak hal lain dalam hidupnya yang sebenarnya enggak masalah. Ada seorang bapak, anaknya sakit. Karena anak yang disayangi dan satu-satunya sakit, pikirannya ke anaknya yang sakit saja tuh. Biasanya kalau orang sudah jatuh pikiran ke sana terus, dia jadi enggak produktif Pak, enggak ngapa-ngapain. Nah, ini penting kita tahu, ketika galau, pasti pikiran kita ketika hal yang galau itu. Maka Jibril mengatakan, Al-Quran mengajarkan kepada kita, coba ketika keadaan itu, ingat-ingat lagi bahwa Allah masih berikan nikmat yang banyak untuk kita. Ini orang-orang tua kita dulu sangat paham dengan ini. Itu namanya, istilahnya itu masih untung. Oh, dia kecelakaan ya, kecelakaan jatuh ya, motornya hancur habis semuanya. Orangnya alhamdulillah enggak apa-apa. Alhamdulillah masih enggak apa-apa. Alhamdulillah cuma motor yang hancur. Oh, ternyata kakinya patah. Alhamdulillah kakinya patah. Coba kalau tangannya yang patah, nggak bisa kerja. Oh, ternyata tangannya patah. Alhamdulillah tangannya patah. Coba kalau lehernya patah. Orang tua dulu tuh hebat Pak. Dia masih bisa melihat sisi baik dari semua keadaan. Yang kita kehilangan itu hari ini Pak. Hari ini anak-anak muda angkatan saya itu kehilangan itu. Anak-anak muda angkatan saya itu ibu-ibu. Itu dia sangat bisa melihat sisi buruk di setiap keadaan. Gimana teman-teman? Alhamdulillah teman-teman bagus, tapi dia ngomong keburukan itu. Gimana kerja? Alhamdulillah kerjaan, alhamdulillah udah dapat kerjaan, udah 2 bulan kerja di sana. Tapi itu keburukan semua. Itu kita sangat ahli melihat keburukan dari semua kebaikan. Yang Al-Quran inginkan bagi kita supaya enggak galau terus, selalu ada sisi baik yang kita bisa lihat Pak. Keadaan Maryam itu keadaan yang udah panik semua Pak. Panik semua keadaan seperti itu. Tidak ada di antara kita yang sanggup melewati fase kayak gitu Pak. Kalau dia laki-laki dapat anak gadis kayak itu berat sekali Pak. Allah. Perempuan apalagi berat sekali itu. Tapi selalu ada hal positif yang bisa dilihat. Kalau enggak dalam diri kita melihat tuh sungai yang selama ini kering ternyata mengalir tuh. Jadi Jibril mengajarkan coba lihat sisi positif di segala keadaan, itu satu. Yang kedua kata Jibril adalah coba digoncang ini pohon kurma supaya buahnya jatuh. Allah akan memberikan buah kurma yang sudah masak untuk engkau. Ini teman-teman, ibu-ibu semuanya. Kalau seandainya gampang bagi Allah membuat Maryam hamil tanpa seorang suami, justru lebih gampang lagi bagi Allah untuk menurunkan buah kurma tanpa harus digoyang. Kenapa Jibril mengatakan kepada Maryam, coba digoyang pohon kurmanya supaya buahnya jatuh. Dan Maryam enggak bilang ke Jibril, kenapa enggak dikasih saja langsung? Kalau di surat Ali Imran,
itu Zakaria, setiap pamannya Maryam, setiap datang ke Maryam, Zakaria dapati di anak yatim itu selalu ada makanan. Akhirnya Zakaria nanya, kok ada makanan di sini? Dan makanan itu buah-buahan yang tumbuh bukan di musimnya. Misalnya kita ada musim mangga, ini enggak musim mangga, tiba-tiba di dekat Maryam biasa duduk di mihrabnya itu, di tempat dia baca Quran, di tempat dia ngaji itu ada makanan yang bagus tapi tidak di musimnya. Zakaria nanya, ini dari siapa? Kata Maryam, ini dari Allah. Maryam enggak perlu ngapa-ngapain, datang sendiri tuh makanan. Tapi ketika kejadian ini, harusnya kan Maryam lebih berhak mendapat makanan langsung tanpa harus menggoyang pohon tuh. Kenapa Jibril datang? Kata Jibril, coba digoyangkan pohon kurma ini dan nanti akan berguguran itu beberapa butir kurma yang sudah masak. Mungkin enggak, kalau saya jadi Maryam, saya akan bilang, Jibril, dulu ketika saya masih 8 tahun, saya enggak perlu goyang kurma, itu datang buah-buahan ke depan saya, Allah yang ngasih langsung. Ada dalam surat Ali Imran, surat yang diambil dari nama bapak saya. Kenapa sekarang saya harus goyangin pohon? Dan pohon kurma itu, Bu, pohon kurma itu lebih gede dari tiang ini, Bu. Segede tiang bahkan lebih itu pohon kurma. Kira-kira pohon segede itu digoyang oleh seorang ibu yang baru lahiran. Bukan ibu yang kuat ini ya, bukan laki-laki. Laki-laki aja yang goyang itu enggak goyang dia, Pak. Saya 4 tahun tinggal di Mesir. Itu pohon kurma gede, Pak. Digoyang itu enggak akan jatuh dia tuh. Kecuali beberapa orang goyang dan itu bukan di bawahnya tuh. Naik ke atas dikit baru digoyang pelepah kurma itu, baru bisa jatuh. Tapi kalau pohonnya digoyang enggak bergeming tuh pohonnya, diam aja. Tapi ini Jibril bilang ke Maryam, coba digoyang, dan posisi Maryam bijid'in nakhlah, di pangkal pohon, Pak, di bawah pohonnya itu. Ibu-ibu baru lahiran disuruh menggoyang pohon kurma, Pak. Itu diam yang ada badannya gerak-gerak, Pak. Pohonnya kemana? Pertanyaan, kenapa Allah suruh ini? Nah, itu penting kita tahu. Dan kenapa Allah abadikan kisah ini nih? Nah, Islam mengajarkan kepada kita, Pak, bahwa ikhtiar itu sangat penting, Pak. Apa yang Allah hargai dari kita semua adalah ikhtiar. Biasanya kalau kita udah punya masalah, kita berpikir udah nggak ada lagi cara untuk menyelesaikannya. Walaupun kita tahu ada beberapa cara, terus kita bilang cara itu nggak akan berhasil. Yang diinginkan oleh Allah adalah coba aja jalani itu. Allah ingin lihat kita berikhtiar itu sebenarnya. Allah ingin melihat kita berikhtiar. Karena apa? Karena hasil itu bukan dari ikhtiar kita, Pak. Bapak Ibu hari ini mendidik anak-anak supaya soleh. Bapak Ibu belajar parenting, kemudian mensolehkan diri, rajin baca Quran, konsultasi dengan ustadz, kemudian mendoakan anak, terus itu menjamin ke anaknya soleh? Enggak. Yang mensolehkan anak itu yang mampu cuman Allah. Soleh itu urusan hidayah, Pak. Hidayah itu cuman haknya Allah. Nabi Nuh berharap anaknya dapat hidayah, Allah enggak kasih. Anaknya mati kafir. Nabi Ibrahim berharap bapaknya dapat hidayah, Allah enggak kasih. Nabi Muhammad berharap pamannya Abu Thalib dapat hidayah, Allah enggak kasih. Itu Nabi lah yang minta, apalagi kita. Tapi kenapa kita ngaji, kenapa kita memperbaiki diri, itu adalah ikhtiar yang kita perlihatkan kepada Allah. Dan yang Allah inginkan kepada Maryam adalah tetap berikhtiar bagaimanapun keadaannya. Nah, itu penting. Biasa orang kalau sudah galau, Pak, enggak ngapa-ngapain, udah dia teriak, kamu enggak tahu masalah saya begini-begini. Coba ini, Pak, ini nggak bisa juga. Ada orang mengusahakan coba ini nggak bisa juga. Kita udah langsung nggak bilang nggak bisa. Jibril bilang ke Maryam, coba digoyangkan pangkal pohon kurma ini, mungkin akan jatuh buah. Kalau saya jadi Maryam, saya bilang, serius Jibril, pohon sebesar ini, saya lemes baru lahiran, nggak akan jatuh ini. Kamu bercanda ini. Udah kalau mau kasih, kalau nggak ya udah. Kita bisa, kalau kita jadi Maryam kan bilang gitu. Kata Jibril, Allah bilang enggak. Yang penting lakukan saja dulu. Itu Bapak Ibu kalau haji kemarin, kisah Safa dan Marwah itu yang bolak-balik pertama Safa Marwah sebelum jamaah haji, yang pertama kali siapa, Bu? Siapa yang pertama kali bolak-balik Safa Marwah? Ibu-ibu juga itu, baru lahiran juga. Siti Hajar, baru lahiran Ismail kan? Baru lahiran Ismail, suaminya Allah perintahkan Ibrahim untuk berangkat ke Palestina. Jadi Siti Hajar tinggal di sana itu padang tandus semua, bukan kayak Mekah hari ini, Pak. Ini udah enak sekali. Itu padang tandus, bahkan nggak ada air zam-zam, belum ada itu. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Dia lihat di ujung kan di lembah, Pak. Lembah itu kan posisi di bawah tuh. Dia lihat di bukit sana itu kayak kelihatan ada air. Yang sekarang kita sebutnya Fata Morgana. Maka Siti Hajar lari ke sana, lihat nggak ada air. Itu namanya Bukit Safa. Dari situ beliau lihat lagi, ternyata ada air di sana. Siti Hajar turun, balik lagi sana lari, ternyata nggak ada air.
Terus lihat lagi ternyata di bukit yang tadi ada air. Dia turun lagi tuh. Kalau saya jadi Siti Hajar, saya nggak akan turun lagi. Saya akan bilang, udah saya lihat tadi nggak ada. Barusan aja, baru 3 menit yang lalu saya di sana dan nggak ada airnya. Sekarang kelihatan, ini nggak ada, udahlah saya istirahat aja lah. Kalau Allah mau saya hidup, kalau nggak saya mati, selesai. Bukan itu yang Allah inginkan. Siti Hajar lihat ada kemungkinan air, ada kemungkinannya sangat kecil, jalan lagi tuh. Nggak ada juga, terbalik lagi ke Marwah sampai 7 kali kan, Safa Marwah Safa Marwah Safa Marwah Safa 7 kali kan, 3,5 kali bolak-balik muter. Ternyata air keluar di Safa nggak, Bu? Enggak kan? Keluar di Marwah enggak? Airnya enggak. Air keluar dari mana? Dari kakinya Nabi Ismail, dari tempat di mana dia pertama berdiri. Kalau kita bilang, kalau memang keluar di sini ngapain lari bolak-balik? Tunggu aja agak setengah jam keluar sendiri itu. Yang Allah inginkan dari kita, dari ibunda kita Siti Hajar, Allah ingin Siti Hajar berikhtiar. Dan bagi Allah ikhtiar kita itu istimewa, jadi ataupun enggak jadi, sukses ataupun enggak sukses. Siti Hajar kan kalau kita lihat ikhtiarnya enggak sukses, Pak. Ikhtiarnya kan 2, lari ke Safa dan lari ke Marwah, bolak-balik sampai 7 kali. Dua-duanya enggak sukses. Karena air enggak keluar di Safa, enggak ada juga di Marwah. Air itu ada di kakinya Ismail. Tapi bagi Allah enggak penting sukses enggak sukses, yang penting adalah kalian berikhtiar. Itu yang Allah inginkan. Dan betapa pentingnya ikhtiar kita, betapa berharganya ikhtiar kita, sampai hari ini siapapun berangkat ke Mekah, Allah paksa semuanya untuk lari Safa Marwah. Dipaksa sama Allah, kalau nggak sah umrohnya, nggak sah hajinya. Iya kan Pak ya, ibu-ibu yang sudah umroh, yang sudah haji, pasti bolak-balik. Kenapa ibu lakukan itu? Itu hal yang hari ini mungkin kita bilang konyol, ya kan? Dia udah kerjain itu nggak berhasil kan? Kata Allah, ikhtiarnya itu yang penting, hasil nggak penting. Kenapa? Karena hasil Allah yang kasih, Pak. Kita mendidik anak, yang penting ikhtiar kita. Tapi anak saya nggak soleh-soleh, yang penting ikhtiar terus. Bagi Siti Hajar tuh mustahil ada air di Safa. Saya udah kesana tadi, udah 2 kali malah. Yang ketiga kali kelihatan lagi kayaknya ada air. Penting ikhtiar terus. Hasil Allah yang menentukan. Hasilnya tidak ada di Bukit Safa, tidak ada di Bukit Marwah, tapi ada di kakinya Ismail. Begitu juga dengan ibunda kita, ibunda Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Supaya untuk menjaga diri dari galau itu diantaranya juga sibukkan diri dengan aktivitas yang positif. Kita kalau sudah galau biasanya nggak ngapa-ngapain, terutama laki-laki. Kalau ibu-ibu galau sambil nangis, dia masih bisa masak, Pak. Ibu-ibu sambil nangis, rumah bersih juga, Pak. Tapi laki-laki kalau udah stres, Pak, tidur seharian. Itu, Pak ya. Saya kalau udah pusing itu, saya nggak ngapa-ngapain, Pak. Masak hangus, masak air aja hangus. Nggak ngapa-ngapain, nggak jadi tuh. Bawa motor kesenggol macam-macam lah. Laki-laki tuh udah stres tuh udah tidur diam aja tuh. Maka Maryam ini Allah jadikan contoh teladan bagi laki-laki dan perempuan. Kata malaikat Jibril kepada Maryam, yang penting ada aktivitas positif. Kalau enggak, kita akan tenggelam dalam kesedihan itu. Biasanya masalah enggak sebesar itu, tapi karena kita larut dan tenggelam di sana, seolah-olah masalah jadi lebih berat daripada yang seharusnya. Maka kalau ada aktivitas yang bisa dilakukan, tetap lakukan aktivitas, Pak. Kenapa demikian? Itu ada studi, Pak, riset psikologi itu mengatakan ternyata psikologi kita itu bisa dipengaruhi oleh tindakan fisik kita. Misal begini, Pak, keadaan murung-murung terus ibu-ibu, lagi sedih, lagi lain sebagainya, ada masalah, coba keluar, coba paksain aja senyum, paksain aja keluar, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Pak. Itu lama-lama rasa murung di hati itu berkurang tuh. Tapi kalau kita milih mengurung diri kemudian nangis, jari-jarinya putar musik-musik yang sedih, nangis lagi gitu kan. Anak-anak sekarang kan gitu kan, nangis putar musik di upload sosial media, nangis lagi gitu kan. 3 hari nangis nggak ngapa-ngapain. Makin lama makin gila tuh. Makin lama makin stres tuh. Apa yang lakukan? Pergi keluar, coba senyum keluar. Lakukan pekerjaan. Ya, ada adik saya yang masih gadis, ada masalah dan lain sebagainya sama cowok, nggak dapat jodoh, cuci piring aja. Cari baju, mak, mana baju lagi mak? Baju bapak mana? Nih, rajin amat, lagi ada masalah mak, saya cuci semua. Rumah saya pel, rumah tetangga sekalian saya pel juga. Kenapa pel? Lagi ada masalah. Iya, cari aktivitas, Pak. Kalau nggak ada aktivitas, manusia itu kalau nggak ada aktivitas itu pikirannya akan terus kerja. Badannya bersantai, tapi pikiran kerja kemana-mana. Dan ketika badan diam, pikiran itu cenderung kepada hal negatif tuh. Oh, segala kemungkinan tuh makin buruk tuh. Oh, nanti tahun depan akan begini, 2 tahun lagi. Oh, makin lama makin stres. Maka Al-Quran mengajarkan, kata Allah kepada melalui malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, coba goyangkan pohon kurma ini, akan jatuh buah kurma. Poinnya bukan buah kurma jatuh, Maryam tetap harus ada aktivitas. Kalau enggak dia akan larut dalam kesedihan. Sementara dia enggak punya teman ngobrol, enggak punya.
Maka Jibril yang mengatakan yang penting ada pekerjaan. Dan Masya Allah ternyata aktivitas itu kan, kalau saya waktu di kantor dulu setiap mau akhir tahun itu ada pelatihan buat calon pegawai negeri yang akan pensiun. Nanti pelatihannya itu untuk ibu-ibu latihan menjahit, latihan masak, untuk bapak-bapak itu latihan bertani dan sebagainya. Bapak ibu, kata pelatihnya itu, bapak ibu yang penting setelah pensiun jangan nganggur. Betul Bu. Badan kalau sudah nganggur yang kepikiran pertama adalah ini kok pinggang ini. Tapi kalau dipakai terus jalan, yang nggak dipaksa juga, dipakai jalan biasa, jalan ke masjid sehari-hari bolak-balik, itu pinggang sakit ya udah nggak apa-apa pakai. Ntar nyampe di rumah minum teh sembuh sendiri. Tapi kalau nggak ngapa-ngapain Bu, banyak aja masalah itu. Ini pinggang sakit, ini kepala pusing, ini kaki sakit, ada aja masalah itu. Karena Allah tidak ciptakan manusia untuk santai-santai, harus ada aktivitas, Dan terakhir di ayat ke-26 itu Allah katakan fakuli washrabi wa qarri aina, maka makanlah dan minumlah, wa qarri aina, dan bersenang hatilah engkau. Kita kalau punya teman yang lagi sedih, punya saudara yang lagi sedih, punya anak yang lagi sedih, kadang-kadang kita traktir. Ini kalau bukan kita yang sedih ya, kalau kita punya anak yang lagi sedih atau teman yang lagi sedih atau siapa, kita traktir, ajak makan. Quran mengatakan maka makanlah dan minumlah. Wa qarri aina, dan qarri aina itu bersukacitalah, bahaslah yang baik-baik aja. Iya memang ada masalah, tapi masalah itu kita bahas tetap ada. Mending kita bahas hal-hal yang lain yang membahagiakan hati kita. Bahaslah busyra, kabar-kabar, berita-berita yang baik itu. Fa imma tarayinna minal basyari ahadan faquli, dan maka jika engkau melihat seseorang, Jibril mengatakan kepada Maryam, maka makanlah, minumlah, kan sudah ada kurma, sudah ada air sungai sudah mengalir, wa qarri aina, dan bersukacitalah. Kemudian fa imma tarayinni minal basyar, kalau kamu bertemu dengan salah seorang, dengan siapapun, faquli inni nazartu lirrahmani shauma, katakan kepada orang itu, aku bernazar kepada Allah shauma, untuk berpuasa. Apa puasanya? Bukan puasa makan, tapi falan ukallimal yauma insiya, puasanya adalah puasa ngomong dari siapapun. Saya enggak mau ngomong dengan orang-orang yang makin saya ngomong dengan dia makin berat masalah saya. Ayo kita makan-makan, ayo kita minum, ayo kita bersukacita untuk menghilangkan stres itu. Ya, kalau kita punya anak lagi stres, lagi pusing, lagi galau, punya teman, punya adik dan lain sebagainya, sekali-kali kita traktir Pak, dan itu pahala yang sangat besar Pak. Kenapa? Karena yang mentraktir Maryam itu langsung Allah. Betapa pentingnya memperhatikan teman kita yang galau, Pak. Pahalanya besar. Kenapa? Karena Maryam yang galau, yang memperhatikan langsung Allah. Allah utus tuh malaikat Jibril datang untuk memperhatikan itu. Teman yang lagi galau tuh butuh teman cerita, Pak. Itu teman cerita. Demikian Bapak Ibu semuanya, dan terakhir kalau kita buka surat At-Tahrim, ketika Allah bahas tentang Maryam di akhir surat At-Tahrim itu, Allah katakan Maryam itu wa kanat minal qanitin, dan adalah Maryam termasuk orang-orang hamba kami yang taat. Allah sebut qanitin dan bukan qanitat. Karena harusnya Maryam itu minal qanitat. Tapi qanitin itu orang-orang laki-laki yang taat. Kalau qanitat orang-orang perempuan yang taat. Ulama menjelaskan kenapa disebut demikian, karena Maryam adalah teladan bukan saja bagi perempuan tapi juga bagi laki-laki. Demikian Bapak Ibu semuanya, mohon maaf jika ada salah dan kurang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.